Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkah Kisah, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Pernahkah Anda membayangkan sebuah rumah pejabat besar diserbu warga yang marah? Pernahkah Anda mendengar bagaimana penjarahan justru membuka sebuah rahasia yang jauh lebih mengejutkan? Malam itu, suasana di komplek rumah Sahroni, seorang anggota DPR, terasa mencekam. Puluhan warga mulai berkumpul, teriakannya saling bersahutan. Api kecil dari ban terbakar memantulkan cahaya merah pada wajah-wajah penuh amarah. Udara dipenuhi bau asap, dentuman keras batu yang dilemparkan ke pagar besi menambah ketegangan. Kaca jendela pecah berserakan. Warga sudah kehilangan kesabaran. Mereka marah karena ucapan Sahroni yang dianggap meremehkan desakan masyarakat untuk pembubaran DPR. Kata-katanya memicu api yang menyambar cepat, menyulut amarah yang tak terbendung. Pagar rumah yang kokoh mulai didorong beramai-ramai. Suara dentingan besi bergema di udara. Dan ketika pintu rumah berhasil didobrak, suasana berubah semakin kacau. Warga berhamburan masuk, meneriakkan amarah sambil berlari menuju ruang-ruang rumah mewah itu. Barang-barang berharga mulai jadi sasaran. Televisi layar besar, laptop, perhiasan, dan perabotan rumah tangga diangkut begitu saja. Terlihat jelas, rumah Sahroni berubah seperti lautan manusia yang berebut isi perutnya. Namun, di balik hiruk-pikuk penjarahan itu, ada satu sosok yang tampak berbeda. Namanya Raka. Ia bukan datang untuk mencari harta. Langkahnya terhenti di sebuah ruangan khusus, ruang kerja Sahroni. Laci-laci meja sudah berantakan, kertas-kertas berserakan di lantai. Dengan sedikit rasa penasaran, Raka membuka sebuah map berwarna coklat yang terselip di bawah tumpukan dokumen. Saat matanya menatap isi map itu, tubuhnya mendadak kaku. Sebuah lembaran ijazah muncul di hadapannya. Nama yang tertera di sana adalah Mulyono, sosok lain yang juga sedang jadi sorotan publik. Namun yang lebih mengejutkan, detail ijazah itu tampak mencurigakan. Nomor seri tercetak miring, font terlalu tebal, cap Universitas Buram, dan tanda tangan dosen terlihat sangat berbeda dengan yang ia ketahui. Raka menahan napas. Jantungnya berdetak lebih cepat. Pertanyaan besar muncul di kepalanya. Kenapa ijazah Mulyono ada di rumah Sahroni, dan mengapa terlihat begitu janggal? Raka menggenggam erat map coklat itu. Tangannya sedikit bergetar, bukan karena takut pada kerumunan massa, tetapi karena perasaan aneh yang menyelimuti pikirannya. Suara gaduh di luar ruangan terdengar semakin keras, orang-orang berteriak sambil menyeret televisi dan barang-barang elektronik keluar rumah. Namun, fokus Raka hanya tertuju pada selembar kertas yang ada di tangannya. Ia menunduk, memperhatikan lebih detail ijazah tersebut. Tahun kelulusan tercatat 1987, tetapi format penulisan berbeda jauh dengan yang seharusnya berlaku di masa itu. Nomor seri tidak lurus, miring ke kanan seakan dicetak tergesa. Bahkan tinta tanda tangan dosen terlihat buram, seakan baru saja ditempel, bukan dokumen asli yang sudah berusia puluhan tahun. Raka menelan ludah. Ia bukan orang yang paham hukum, namun matanya yang jeli menangkap banyak keganjilan. Yang membuatnya semakin bingung, kenapa ijazah atas nama Mulyono bisa berada di rumah Sahroni? Dua nama besar politikus yang sedang jadi sorotan, kini seakan terikat oleh sebuah rahasia kelam. Langkah kaki terdengar mendekat. Beberapa warga masuk ke ruang kerja, matanya mencari barang-barang berharga. Salah seorang melihat map yang digenggam Raka. Apa itu? Rak? Emas? Uang? Tanya pria itu dengan napas terengah-engah. Raka menatapnya sekilas, lalu tanpa banyak bicara, ia membuka lembaran itu. Orang-orang di ruangan terdiam sejenak. Sorot mata mereka bergantian menatap dokumen tersebut. Beberapa mengernyit, lalu mulai berbisik-bisik. Ini ijazah, tapi kenapa namanya Mulyono? Ucap seorang ibu yang ikut masuk, suaranya pelan namun penuh rasa ingin tahu. Kerumunan kecil mulai terbentuk. Mereka saling berebut untuk melihat isi dokumen itu lebih jelas. Seorang pemuda mengangkat ponselnya,
merekam ijazah tersebut dengan kamera. Raka sempat ingin mencegah, tapi semuanya sudah terlambat. Cahaya flash menyala, lalu layar ponsel menampilkan unggahan cepat ke media sosial. Dalam hitungan menit, kabar itu mulai menyebar keluar rumah. Massa yang awalnya fokus menjarah kini saling berteriak, bukan hanya karena amarah pada Sahroni, tetapi juga rasa penasaran terhadap dokumen mencurigakan yang ditemukan. Bisikan berubah menjadi gemuruh. Ijazahnya palsu, teriak seseorang di antara kerumunan. Lihat tuh, fontnya beda. Tahun kelulusannya aneh. Ini gak asli. Suasana berubah. Yang tadinya hanya penjarahan, kini bertambah dengan rasa ingin tahu dan kemarahan baru. Raka berdiri terpaku, menyadari bahwa ia baru saja membuka sebuah rahasia besar yang bisa menggemparkan publik jauh lebih luas. Di luar rumah, suara sirine polisi mulai terdengar samar. Namun perhatian massa sudah teralihkan. Semua orang kini menyorot satu hal, selembar ijazah dengan nama Mulyono yang penuh kejanggalan. Raka berdiri di tengah ruangan dengan map coklat yang masih terbuka. Tatapannya kosong, seakan tidak percaya bahwa sebuah kertas tua bisa mengubah suasana begitu cepat. Di sekelilingnya, kerumunan kecil semakin ramai, mulut-mulut sibuk berbisik dan menunjuk-nunjuk ke arah dokumen itu. Coba lihat lebih dekat, nomor serinya miring. Mana ada ijazah resmi kayak gitu? Bisik seorang pemuda sambil menunduk. Ini tanda tangan dosen juga aneh. Aku punya ijazah tahun sama, tanda tangannya beda banget. Sahut yang lain, matanya penuh keraguan. Perlahan, bisikan itu merambat keluar ruangan, menyebar ke mulut-mulut lain di antara kerumunan penjara. Tidak lama, halaman depan rumah Sahroni dipenuhi teriakan baru. Ada ijazah palsu. Lihat ini. Ini bukti kalau mereka menipu rakyat. Beberapa orang yang masih membawa televisi dan barang berharga berhenti sejenak, terdorong rasa penasaran. Seseorang berlari keluar ruangan sambil mengangkat ponselnya, memperlihatkan hasil rekaman kepada massa. Sorak-sorai pecah, kali ini bukan hanya karena amarah terhadap Sahroni, tetapi juga karena rasa keterkejutan akan nama besar yang terseret, Mulyono. Raka merasakan dadanya sesak. Ia tidak pernah berniat menjadi pusat perhatian, apalagi memicu kegemparan. Namun kenyataan berkata lain. Kini, sorot mata puluhan orang seakan menuntut jawaban darinya. Apa benar ini ijazah Mulyono? Tanya seorang pria tua dengan suara berat, matanya menatap penuh selidik. Raka hanya bisa mengangguk pelan. Ia menunjukkan kembali lembaran itu, memperlihatkan detail yang janggal. Font terlalu tebal, cap Universitas buram, tanda tangan dosen tidak konsisten. Semua yang melihatnya semakin yakin bahwa ada kebohongan besar di balik dokumen itu. Sementara itu, suara sirine polisi terdengar semakin dekat. Namun anehnya, tidak ada yang lari. Justru massa semakin kompak, saling berteriak dan mengabadikan dokumen itu dengan ponsel masing-masing. Unggahan demi unggahan masuk ke media sosial, menyebar bagaikan api yang menyambar kayu kering. Tagar tentang ijazah Mulyono mulai naik, komentar warganet bermunculan. Ada yang membandingkan dengan dokumen asli, ada yang menyebut tanda tangannya palsu, ada pula yang meyakinkan bahwa tahun 1987 tidak pernah mengeluarkan ijazah dengan format seperti itu. Raka semakin terhimpit. Ia sadar, malam itu bukan hanya rumah Sahroni yang porak-poranda. Malam itu juga, reputasi Mulyono mulai runtuh, diseret oleh selembar kertas yang ditemukan secara tidak sengaja di tengah kekacauan. Pertanyaan besar kini menggema di kepala semua orang. Kalau ijazah itu memang palsu, apa artinya selama ini kita dipimpin oleh kebohongan? Di luar rumah Sahroni, suasana semakin riuh. Orang-orang berteriak, sebagian mengangkat ponsel tinggi-tinggi, merekam setiap detail ijazah yang tadi ditemukan Raka. Lampu-lampu jalan yang remang menyorot wajah-wajah penuh emosi. Namun kini bukan hanya amarah yang tergambar, melainkan juga rasa penasaran bercampur keterkejutan. Lihat ini. Fontnya tebal banget, jelas beda sama ijazah tahun segitu. Teriak seorang pemuda sambil menunjuk layar ponselnya. Nomor serinya miring, gak mungkin dokumen resmi kayak gini.
sahut yang lain, penuh keyakinan. Video dan foto ijazah itu sudah beredar luas. Dalam hitungan menit, platform media sosial dipenuhi dengan unggahan serupa. Tagar ijazah palsu Mulyono merangkak cepat menjadi trending. Warganet mulai melakukan perbandingan, mencari arsip, hingga mengunggah contoh ijazah asli keluaran tahun 1987. Semakin banyak orang menemukan kejanggalan, semakin deras pula arus komentar pedas. Di halaman rumah, warga berkerumun. Beberapa orang yang tadinya sibuk membawa barang hasil jarahan kini meletakkannya begitu saja, terhenti oleh berita yang lebih besar. Semua mata kini tertuju pada satu hal, kertas ijazah dengan nama Mulyono yang penuh tanda tanya. Raka berdiri di tengah lingkaran, wajahnya tegang. Ia tidak pernah menyangka tindakannya membuka map coklat itu akan menyeret begitu banyak orang. Namun, sekarang semua orang justru menjadikannya saksi utama. Raka yang nemu dokumen ini. Dia yang pertama lihat, teriak seseorang dari kerumunan. Seketika, puluhan mata menatapnya. Detik itu juga, kamera-kamera ponsel diarahkan padanya. Mikrofon wartawan yang baru datang pun ikut menyodok, mencari komentar cepat. Suara sirine polisi semakin dekat, namun perhatian massa tetap tak bergeser dari lembaran kertas yang kini seakan jadi bukti kejahatan besar. Seorang pemuda membaca lantang isi ijazah itu, lalu membandingkannya dengan informasi dari internet. Capnya beda. Di tahun itu seharusnya pakai format baru, bukan yang kayak gini. Suaranya membuat kerumunan bersorak, seakan menemukan pembenaran atas semua kecurigaan. Malam yang awalnya hanya penuh amarah berubah menjadi malam pengungkapan. Dari rumah Sahroni, api isu menyambar lebih luas, masuk ke layar-layar ponsel, membakar perbincangan warganet. Raka menatap ke arah jalan, melihat mobil polisi perlahan berhenti di depan rumah. Lampu merah biru berkedip, menambah tegang suasana. Namun yang paling membuatnya gelisah bukanlah aparat yang datang, melainkan fakta bahwa satu rahasia besar kini sudah terbuka, dan tidak ada jalan untuk menutupinya lagi. Kedatangan polisi membuat sebagian warga sempat mundur beberapa langkah. Namun bukannya bubar, kerumunan justru semakin padat. Sorak-sorai terus terdengar, sementara beberapa orang menunjuk-nunjuk dokumen yang masih digenggam erat oleh Raka. "Pak polisi, lihat ini dulu. Ini bukan sekadar penjarahan, ada bukti besar di sini," teriak seorang pemuda sambil mengacungkan ponselnya yang menampilkan gambar ijazah Mulyono. Polisi berusaha menenangkan massa, namun suara teriakan terlalu bising. Beberapa wartawan sudah lebih dulu maju, menyorotkan kamera mereka ke arah dokumen. Lampu blitz kamera berkilat, memantulkan cahaya putih ke wajah Raka yang kini tampak kaku. Berita di televisi mulai menayangkan potongan video dari media sosial. Presenter dengan nada serius berkata, viral penemuan ijazah yang diduga milik Mulyono menimbulkan kehebohan publik. Netizen mempertanyakan keaslian dokumen tersebut karena adanya perbedaan format dan tanda tangan dosen yang dinilai janggal. Di studio, seorang pakar pendidikan diundang untuk memberikan pendapat awal. Ia menunjukkan contoh ijazah keluaran tahun yang sama. "Perbedaan sangat jelas," ujarnya. Pada tahun 1987, font yang digunakan tidak setebal ini. Selain itu, tanda tangan dosen dan cap universitas juga sangat berbeda. Sementara itu, di lapangan, massa semakin berani. Teriakan keras menggema, "Bongkar kebenarannya. Jangan biarkan rakyat dibohongi lagi." Raka yang masih berdiri di tengah kerumunan merasa tubuhnya semakin berat. Ia sadar, rahasia besar itu kini sudah berada di tangan publik. Ia hanyalah orang biasa yang tanpa sengaja menemukannya. Namun malam itu, langkahnya membuat namanya ikut tercatat dalam sebuah peristiwa besar yang tidak akan terlupakan. Polisi mulai mendekat, mencoba mengambil alih dokumen untuk diamankan sebagai barang bukti. Namun warga menolak keras, takut dokumen itu akan hilang begitu saja. Kamera ponsel merekam dari segala arah, memastikan bahwa tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Suasana semakin panas. Wajah-wajah marah kini tidak hanya ditujukan pada Sahroni,
tetapi juga kepada Mulyono yang terseret skandal ini. Bisikan menjadi teriakan, dan teriakan berubah menjadi gelombang tuntutan. Malam itu, bukan hanya rumah seorang pejabat yang hancur porak-poranda. Malam itu juga, tembok kepercayaan rakyat terhadap para wakilnya mulai retak, menunggu waktu untuk benar-benar runtuh. Langit malam semakin kelam, lampu merah biru dari mobil polisi berputar di depan rumah Sahroni, memantulkan bayangan kacau di wajah-wajah massa yang masih bertahan. Polisi berulang kali meminta warga untuk mundur, namun tak seorang pun bergeming. Mereka berteriak semakin keras, seakan suara mereka ingin menembus tembok kekuasaan yang selama ini terasa kebal. Jangan diamankan dulu. Biarkan rakyat tahu kebenarannya, teriak seorang pria parubaya dengan wajah merah padam. Di tengah kerumunan, Raka masih menggenggam map coklat itu. Beberapa kali polisi mencoba mendekat, tapi warga segera membentuk barisan, melindunginya. Seakan ijazah itu bukan lagi sekadar selembar kertas, melainkan simbol kebenaran yang tidak boleh lenyap. Media sosial semakin panas. Siaran langsung dari warga yang hadir di lokasi ditonton puluhan ribu orang dalam waktu singkat. Komentar-komentar deras mengalir. Ada yang marah, ada yang menuntut penjelasan, dan ada pula yang menuliskan bukti tambahan tentang kejanggalan dokumen tersebut. Di sebuah studio televisi, diskusi darurat digelar. Narasumber dari berbagai kalangan dihadirkan. Seorang aktivis dengan suara lantang berkata, "Kalau benar ijazah ini palsu, berarti kita sudah dipimpin oleh kebohongan. Bagaimana mungkin rakyat diminta percaya, sementara dasar kejujuran pun tidak ada?" Ucapan itu dipotong oleh seorang pakar hukum yang menimpali. Jika terbukti benar, ini bukan hanya masalah moral, tapi bisa berujung pada tindak pidana serius. Di lokasi kejadian, suasana semakin menegangkan. Beberapa warga menyalakan obor, membuat halaman rumah Sahroni terang benderang oleh cahaya api. Sorak-sorai bergemuruh, memanggil nama Mulyono dengan nada penuh cemooh. Raka memandang sekelilingnya dengan wajah pucat. Ia tak pernah menyangka langkah kecilnya membuka laci bisa mengobarkan bara kemarahan sebesar ini. Namun kini, semua mata menuntut jawaban. Polisi akhirnya mengalah. Mereka tidak berani memaksa mengambil dokumen itu di tengah amarah warga yang tak terkendali. Keputusan itu justru semakin membuat massa merasa berkuasa. Mereka yakin kebenaran sedang berpihak pada mereka, dan tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Malam itu, rumah Sahroni tidak hanya menjadi saksi penjarahan. Malam itu juga, ia berubah menjadi panggung pengungkapan skandal besar yang akan mengguncang negeri. Kerumunan di depan rumah Sahroni semakin padat. Suara warga bergemuruh, campuran antara kemarahan dan rasa puas karena merasa berhasil menemukan bukti kebohongan besar. Api dari obor dan ban yang masih menyala membuat suasana seperti medan pertempuran. Raka berdiri di tengah lingkaran massa, masih memegang lembaran ijazah itu. Wajahnya pucat, peluh menetes di keningnya. Namun yang ia pegang kini bukan sekadar kertas, melainkan simbol keadilan yang ditunggu-tunggu rakyat. Seorang wartawan maju, membawa pengeras suara. "Saudara-saudara, kami telah meminta pendapat pakar pendidikan secara langsung. Dan hasil awal menunjukkan, ijazah ini memang tidak sesuai dengan keluaran resmi tahun 1987. Tanda tangan dosen berbeda, cap universitas palsu, dan format penulisan tidak sah." Sorak-sorai langsung membahana. Warga berteriak seakan melepaskan seluruh kekecewaan yang selama ini mereka pendam. Nama Mulyono diteriakkan berulang-ulang dengan nada penuh kemarahan. Sementara itu, nama Sahroni ikut terseret, menjadi simbol kebusukan yang selama ini ditutupi. Polisi hanya berdiri kaku. Mereka tahu, tidak ada satu kekuatan pun malam itu yang bisa menghentikan gelombang rakyat. Setiap ponsel merekam, setiap kamera menyorot, dan setiap kata yang terucap menyebar secepat kilat ke seluruh negeri. Di media sosial, unggahan tentang ijazah itu sudah viral ke berbagai platform. Masyarakat dari kota lain ikut menanggapi, sebagian besar terkejut sekaligus geram. "Kalau benar palsu, ini bukti pengkhianatan pada rakyat," tulis seorang warganet.
Raka menatap lembaran di tangannya sekali lagi. Hatinya bergemuruh, menyadari ia hanya orang biasa yang tanpa sengaja membuka skandal besar. Namun ia tahu, sejak malam itu, rahasia ini tidak akan pernah bisa ditutup lagi. Suara seorang pria tua memecah kerumunan. Ingatlah, kebenaran selalu menemukan jalannya. Selembar kertas ini akan mengguncang kursi kekuasaan mereka. Massa bersorak lagi, lebih keras, lebih lantang. Malam itu menjadi titik balik. Rumah Sahroni porak-poranda, tetapi yang lebih hancur adalah kepercayaan rakyat kepada para pejabat yang mereka anggap pemimpin. Dan dari tengah kekacauan, satu fakta berdiri tegak. Sebuah ijazah palsu telah terbongkar, dan negeri ini tidak akan lagi sama setelah malam itu.